Oke, selanjutnya kita akan bahas soal nomor 23. Jadi kalau kita lihat di sini soalnya, garis 4x tambah y tambah 5 tidak memotong parabola y sama dengan k kali x kuadrat kurang 1 untuk semua nilai k yang memenuhi. Oke, berarti di sini kita disuruh untuk mencari nilai k gitu ya. Nah, karena kalau kita lihat di opsi, ini dalam bentuk pertidaksamaan, berarti kita akan mencari batas dari k gitu ya. Nah, gitu. Oke. Nah, kalau kita lihat di petunjuk pada soal, di sini diketahui ada sebuah garis, di mana garis ini nggak memotong parabola yang ini, yaitu yang y sama dengan k kali x kuadrat kurang 1. Nah, berarti kalau misalkan kita lihat di sini, dari sini, kalau dia tidak memotong, berarti kira-kira gini dong. Kalau nggak gini, nah ini kan otomatis memiliki gradien positif gak sih? Negatif, sorry. Nah, kira-kira gini. Sep, atau dia gini. Otomatis gini dong. Gak mungkin, di sini juga bisa gak sih? Kalau di sini pastinya memotong gak sih? Iya kan? Jadi supaya tahu arahnya, dia tidak menyinggung gitu. Ya, kalau misalkan dia di bawah, berarti dia dari kiri atas ke kanan bawah. Nah, gitu juga parabolanya. Kalau dia kayak gini kan dari atas ke bawah gitu kan. Berarti otomatis di sini gak mungkin di sini dong. Nanti memotong. Ya kan? Nah, berarti kemungkinan kalau nggak ini, berarti ini gitu. Oke. Berarti kita tulis saja petunjuknya. Di sini aku coba zoom dulu biar lebih kelihatan. Nah, jadi di sini ada garis, dia tidak memotong parabolanya. Terus yang ditanyakan adalah batas k gitu ya. Oke, langsung aja. Di sini untuk menjawab soalnya, kita mesti tahu dulu ya. Kalau misalkan garis gak memotong parabola, berarti apa? Yes, diskriminannya kurang dari 0 gitu ya. Nah, dengan syarat apa? Berarti y garisnya itu harus sama dengan y parabola, atau sebaliknya, y parabola akan sama dengan y garis. Nah, pertama kita coba fokus dulu ke garisnya. Dimana ini bentuknya implisit gak sih? Jadi kita harus ubah ke eksplisit. Nah, kalau kita lihat, kita terus kembali ya. 4x tambah y tambah 5 sama dengan 0. Maka kita harus mengubah ke dalam bentuk y, supaya kita bisa menyamakan kedua y ini gitu. Nah, jadinya apa? Kita pindahkan 4x dan 5-nya ke kanan. Nah, ini berarti min 4x, terus ini jadinya min 5. Jadinya y sama dengan min 4x kurang 5. Nah, terus parabolanya bentar. Oke. Ini coret ya. Ini enggak ada. Oke, kita lanjut ya. Nah, di sini ada y parabola. Nah, di mana y parabolanya itu adalah y sama dengan k kali x kuadrat kurang 1. Nah, gitu ya. Nah, jadinya apa? Kita kalikan satu-satu. Kx kuadrat, k kali min 1 berarti min k. Berarti y sama dengan kx kuadrat dikurang k. Nah, selanjutnya karena kita udah rapikan masing-masing y-nya, maka kita akan menyamakan y garis dengan y parabola. Nah, jadinya apa? Kita substitusikan. Min 4x kurang 5 sama dengan yang ini jadinya kx kuadrat kurang k. Lalu kita pindahkan min 4x kurang 5 ke ruas kanan. Jadinya ini 4x tambah 4x, dan yang ini jadinya tambah 5. Jadi yang di kiri jadi 0, yang di kanan jadinya ini tetap kx kuadrat tambah 4x kurang k tambah 5 gitu ya. Lalu kita kelompokkan. Nah, jadinya 0 sama dengan kx kuadrat, yang ini tambah 4x, yang ini kita kurungin supaya kelihatan kalau ini itu konstanta. Jadi tambah 5 kurang k. Atau kalau kita pindahkan ini ke kiri, ini ke kanan, jadinya kx kuadrat tambah 4x tambah 5 kurang k sama dengan 0. Lalu di sini kita cari diskriminannya gitu ya, karena diskriminannya kurang dari 0. Nah, di mana
Diskriminant itu adalah B kuadrat dikurang 4AC kurang dari 0. Nah, di sini kita langsung aja ya. B-nya itu adalah 4. Berarti 4 kuadrat, A-nya K, C-nya 5 kurang K. Berarti kurang 4 kali K kali 5 kurang K kurang dari 0. Nah, dari sini kita bagi kedua ruas dengan 4. Karena biar lebih sederhana gak sih? Soalnya ini masih bisa dibagi 4. Nah, berarti ini ruas kiri jadinya 4 kuadrat bagi 4 itu jadi 4. Terus yang ini dibagi 4, berarti kan ini kecoret gak sih? Jadinya tinggal kurang K kali 5 kurang K. Terus tanda pertidaksamaan ini kalau kita bagi dengan 4, yang artinya 4 itu adalah positif, maka tanda pertidaksamaannya tetap. Lalu 0 bagi 4 jadinya 0. Nah, sehingga dari sini kita dapatkan 4, yang ini min K kali 5, min 5K, min K kali min K, berarti tambah K kuadrat kurang dari 0. Nah, dari sini, kan kalau kita rapikan sama aja kayak gini. K kuadrat kurang 5K tambah 4 kurang dari 0. Nah, dari sini kita coba faktorkan. Nah, kalau kita faktorkan jadinya K kurang 1 kali K kurang 4 kurang dari 0. Nah, di sini aku harap teman-teman udah paham gitu ya. Atau udah bisa bagaimana mengfaktorkan ini gitu. Nah, sehingga saat kita cari nilai-nilai pembuat nolnya, maka kita anggap ini sama dengan 0. Karena kan kita mencari nilai-nilai pembuat 0. Jadi harus sama dengan 0. Jadi K kurang 1 sama dengan 0. Berarti kita dapatkan K-nya sama dengan 1 karena pindahkan min 1 ke kanan jadinya 1 gitu. Terus K kurang 4 sama dengan 0, pindahkan min 4 ke kanan jadi 4. Jadi K-nya 4. Lalu dari sini kita buat ke garis bilangan. Nah, kita tulis di sini 1 dan 4. Lalu karena ini tanda pertidaksamaannya tidak ada sama dengan, maka kita buat bulatan kosong. Nah, setelah itu kita uji daerahnya gitu ya. Dimana di sebelah kanan 4, misalkan K-nya 5, substitusikan ke sini, hasilnya bakal positif. Nah, gitu juga nanti misalkan di daerah sini, katakanlah K-nya itu sama dengan 2. Nah, substitusikan ke sini, nanti hasilnya bakal negatif. Nah, kita tulis di sini. Terus di sini, katakanlah K-nya sama dengan 0, otomatis di sini bakal positif nilainya, gitu. Jadi plus min plus. Nah, karena yang kita butuhkan adalah daerah yang kurang dari 0, maka kita ambil adalah daerah yang negatif. Berarti yang ini. Sehingga kita dapatkan batas K-nya adalah dari 1 sampai 4. Nah, menurut kalian apakah ini cukup sebagai batas dari K? Enggak ya, jadi kita harus analisis lagi gitu ya. Oke, kita coba perhatikan di mana garis ini gitu ya, 4x tambah y tambah 5 sama dengan 0, atau y sama dengan min 4x tambah 5. Nah, kalau kita lihat, dia tadi memiliki gradien yang negatif, berarti dari kiri atas menuju ke kanan bawah. Nah, otomatis saat kita gambar misalkan dia terbuka ke atas, katakanlah gitu ya, karena kan kita nggak tahu nih apakah dia terbuka ke atas gitu kan. Nah, kita anggap terbuka ke atas, pasti gambarnya di sini dong, nggak mungkin di sini karena dia nanti bakal motong di sini kan. Nah, jadinya apa? Nah, berarti kalau dia terbuka ke atas, berarti koefisien dari variabel x kuadrat di parabola ini harus positif. Nah, di sini K-nya berarti harus lebih dari 0. Nah, gitu ya. Sehingga kita harus iris gitu ya. Kita harus iris yang penyelesaian tadi, yaitu dari 1 sampai 4 gitu ya. Oh ya, ini salah gak sih? Waduh, salah. Sorry. Oke ya. Ini salah ya. Oke, di sini aku coba perbaikin. Jadi ini kurang apa ya? Bentar. Nah, ini kan tadi dari 1 sampai 4. Berarti dia bulatan kosong. Nah, terus dia tadi daerah sini gak sih? Nah, terus tadi 0, dia di sini. Nah, dia kalau 0 kan tadi K-nya lebih dari 0. Berarti dia ke kanan gitu kan.
Nah, setelah itu kita iris. Aduh. Berarti yang di atas harus kena juga yang di bawah. Nah, itulah gunanya iris gitu ya. Nah, berarti di sini kan yang diambil adalah dari batas 1 sampai 4 gitu ya. Nah, dari 1 nih. Nah, berarti bukan jawabannya opsi D nih, salah. Oke. Nah, berarti jawabannya opsi yang C gitu. Nah, sekarang gimana kalau misalkan dia terbuka ke bawah gitu kan? Nah, menurut kalian gimana ya? Kalau dia terbuka ke bawah, berarti di sini otomatis K-nya itu kurang dari 0 gak sih? Iya kan? Andai kata dia terbuka ke bawah, terus otomatis gambarnya di sini dong, bukan di sini. Karena kalau di sini dia otomatis akan memotong, memanjang gini. Kok gak kayak parabola ya? Waduh, sorry. Waduh. Nah, anggap aja seperti ini. Gak cocok. Serius. Nah, kira-kira gini, otomatis dia mengikuti dari arahnya si parabola ini gitu. Nah, sehingga K-nya ini pasti kurang dari 0. Nah, berarti kalau misalkan kita gambar misalkan, tadi udah dapat daerah ya kan, tadi kan 1 sampai 4. Oke. Waduh, sorry. Oke. Terus di sini 0. Nah, ternyata dia seperti ini gitu ya. Nggak bisa diiris ya sih. Nah, nggak ada yang bisa diiris dari sini gitu. Nah, sehingga yang ini tidak memenuhi gitu. Nah, berarti yang memenuhi hanya dia terbuka ke atas saja gitu. Nah, gitu ya. Oke, jadi jawabannya opsi yang C.